Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, teman-teman yang sedang menonton video persembahan asbab saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, teman-teman yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Sedang teman-teman yang mungkin sedang mengalami kendala atau mungkin uzur ya, mudah-mudahan segera selesai uzurnya, atau mungkin sakit segera sembuh ya. Karena hari ini sedang membicarakan masalah puasa, maka kita akan mencoba mengulang kembali tentang puasa. Jadi puasa ini banyak tingkatannya ya. Karena puasa ini bukan hanya ketika Ramadan saja. Di luar Ramadan pun banyak puasa-puasa yang kita bisa amalkan ya. Seperti ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui adalah tingkatan-tingkatan puasa, supaya kita tahu di tingkat mana kita nih ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi yang pertama kita harus ketahui ya, bagaimana atau apa saja yang bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa itu ya, yang pertama memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Di dalam tubuh kita ada lubang, ada 5. Perlu ketahui adalah mulut, hidung, telinga, lubang tempat buang air besar, dan lubang tempat buang air kecil. Jadi usahakan ketika puasa tidak ada memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Apakah boleh memasukkan air ke mulut? Boleh saja. Tetapi sampai pada batas yang ditetapkan oleh syariat, yaitu dengan menelannya. Jadi kalau memasukkan air, misalnya sedang wudhu atau kumur-kumur ya, atau ibu-ibu yang sedang memasak, mencuci makanan, boleh dimasukkan ke mulut asal jangan ditelan. Ini harus perlu dipahami ya. Kemudian ketika memasukkan air ke hidung, maka batasnya adalah sampai terasa panas. Jadi kadang-kadang kalau kita memasukkan air ke dalam itu bisa terasa panas. Itu batasnya ya, tidak boleh masukkan sampai hidung terasa panas. Kemudian telinga ini tidak boleh kita masukkan benda. Batasnya adalah ujung jari kelingking kita ya. Jadi kalau kelingking kita sudah masuk, batasnya itu. Jangan sampai kita menggunakan alat-alat yang lain yang lebih kecil sehingga masuk lebih dalam. Itu akan bisa membatalkan puasa. Kemudian lubang buang air besar ya, sama buang air kecil ini. Maka ketika kita membasuh, usahakan jangan memasukkan jari ke lubang pembuangan air besar maupun air kecilnya. Cukup di bagian telapak tangannya saja, telapak jarinya ya. Kemudian bagaimana kalau memasukkan air ke mata, misalnya tetes air mata, sehingga kadang-kadang terasa pahit di tenggorokan. Maka ulama itu mengatakan tidak membatal, karena mata itu bukan termasuk 5 lubang ini ya. Oke, selanjutnya adalah yang membatalkan puasa yang perlu diperhatikan adalah muntah dengan sengaja. Misalnya karena
masuk angin ya, mual-mual, perut terasa nggak enak. Kemudian kita colok tenggorokan kita ini supaya keluar, muntah. Nah, ini muntah yang disengaja. Ini bisa membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah bersenggama dengan sengaja, apakah dia dengan orang ataupun dengan binatang. Nah, zaman sekarang ada juga seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita jauhkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah keluar mani. Dengan senggama itu baik keluar mani ataupun tidak itu tetap membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan mani ini baik disengaja maupun tidak sengaja. Sengaja itu dengan tadi memasukkan ke istri ya, kemudian keluar ya. Kemudian atau dengan misalnya dengan tangan atau tangan orang lain maupun tangan sendiri keluar mani, maka itu batal. Selanjutnya adalah haid, nifas, kemudian melahirkan. Selanjutnya adalah gila dan murtad. Jadi ini perlu teman-teman ketahui ya, jangan sampai kadang ada perkara-perkara yang terlupakan sehingga kita ini bisa menjadikan puasa kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Jadi kita lanjut ke tentang pembahasan bagaimana supaya puasa kita menjadi lebih bagus lagi ya, nilainya di sisi Allah SWT. Jadi puasa ini ada tingkatan orang-orang awam. Yang pertama itu puasanya hanya menahan tidak makan, tidak minum, dan bersenggama tadi. Ini biasanya orang-orang awam ya, anak-anak kecil seperti ini ya, menahan lapar, menahan haus sampai maghrib. Bagi kita yang sudah lama, usahakan meningkat ya puasanya, bukan hanya puasa seperti tingkatan orang-orang awam atau anak-anak ini. Yaitu yang kedua, tingkatannya adalah puasa dengan bukan hanya menahan lapar, haus, dan bersenggama saja, tetapi juga sudah menahan hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, misalnya iri, dengki, dan seterusnya. Kemudian perbuatan-perbuatan seperti membicarakan orang, melihat hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala sudah dikurangi. Misalnya melihat lawan jenis dengan syahwat, seperti itu ya. Ini tingkatan puasa yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Kemudian yang bagusnya lagi adalah ini yang terakhir ya. Karena ulama menggolongkan menjadi 3 saja. Yaitu yang pertama, yang puasa yang terakhir ini adalah bukan hanya menahan lapar, haus, tidak berhubungan atau bersenggama dengan suami istri tadi, juga tidak hanya menahan mata, telinga, hati ya, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus di mata syariat, hukum syariat. Tetapi dia juga menahan hati daripada selain Allah SWT. Jadi puasa ini kan artinya adalah kurang lebih adalah menahan lapar, haus, menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Jadi hati pun ditahan juga dari apa? Dari selain Allah SWT. Ini puasanya orang-orang yang tingkat tinggi ya. Jadi usahakan teman-teman ini sudah mulai masuk ke tingkatan puasa ini sampai ketiga ini. Jadi hati kita ini ditahan supaya tidak ada keyakinan kepada selain Allah SWT. Misalnya
kita minum pas buka. Jadi puasanya level 3 ini bukan hanya ketika siang saja, tetapi sampai malam pun dia puasa. Karena puasanya hati. Jadi menahan supaya hati ini tidak ada keyakinan kepada selain Allah. Misalnya tadi, ketika minum berbuka, maka dia tetap berpuasa. Puasanya ada menahan bagaimana jangan sampai ada keyakinan bahwa hilangnya dia lapar karena makanan, hilangnya haus karena dia minum. Jadi walaupun syariatnya dia memasukkan makanan ketika berbuka sehingga laparnya hilang, maka dalam hati tidak ada keyakinan bahwa makanan itu yang mengenyangkan. Jadi ditahan. Kehebatan makanan itu ditahan supaya hati ini hanya kehebatan Allah saja yang masuk. Yang bersemayam di dalam hati adalah kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ketika minum demikian juga, yang tadinya siang haus, kemudian minum, hilang hausnya. Maka ditahan. Ditahan apa? Terhadap keyakinan bahwa air itulah yang menghilangkan haus. Daripada menjadi segar. Jadi tahan. Sehingga hati hanya itu adalah semata-mata asbab saja. Makanan, minuman itu asbab saja. Untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Yang menghilangkan lapar, haus yang sesungguhnya adalah Allah SWT. Ini puasanya orang-orang yang sampai di level 3. Ketika siang demikian juga. Ketika melihat sesuatu, maka dia akan menahan hatinya supaya tidak ada terkesan dengan kehebatan-kehebatan makhluk. Ditahan. Sehingga di dalam hati hanya ada kehebatan Allah SWT. Jadi kalau sudah sampai level 3 ini, insya Allah puasanya ini akan lebih bagus lagi ya di sisi Allah SWT. Karena ini termasuk juga nanti masuk ke dalam zikir juga. Zikir adalah mengingat Allah. Jadi dengan kita menahan hati daripada selain Allah, maka otomatis kita ini sudah menjalankan juga berzikir kepada Allah SWT. Jadi untuk sementara itu saja dulu ya tentang puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan. Jangan mudah-mudahan ini kurang pas ya. Semoga saja. Semoga. Kalau mudah-mudahan ini kan tidak sesungguhnya. Misalnya mobil-mobilan berarti bukan mobil sungguhan, mainan, mobil mainan. Kapal-kapalan berarti kapal mainan ya. Jadi mudah-mudahan ini artinya ya mudah mainan ya, tidak mudah betulan. Jadi kita ganti aja, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.